Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai PPD kita hari ini, mari kita berdoa bersama seperti kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Maju Tegakkan. Diharapkan kepada anak-anak semuanya untuk berdiri. Pak. Kita benar membela yang benar, mari kita kaki lagi serang, mari serta mengusir penyerangan, mari serta tentu kita menang, bergerak serta mengejar terjang, tak gentar menyerang, majulah menang. Mari kita gentar membela yang benar, mari kita gentar hati lagi diserang, mari serta mengusir penyerangan, mari serta tentu kita menang, bergerak serta mengejar terjang, tak gentar menyerang, majulah menang. Nah, Bapak rasa mungkin cukup itu saja. Diharapkan kepada anak-anak untuk duduk kembali. Bapak. Sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak izin untuk mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, David. Dewa. Selanjutnya, Atut. Dewa. Selanjutnya, Ikram. Pak. Selanjutnya, Rian. Dewa. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua, apakah kalian pernah atau suka membantu ayah dan ibu di rumah? Bapak. Nah, hal apa yang akan kalian peroleh dari membantu ayah dan ibu? Kesenangan, Pak. Terus lelah, Pak. Apakah kalian sudah mengetahui bahwa banyak hal yang penting dalam kegiatan bersama? Tidak, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, di sini itu Pancasila dasar negaraku. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama itu Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengenalan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan dalam pengelolaan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, 5 prinsip Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 prinsip.
dan saling terkait dan bersifat holistik. Yang ketiga, nilai-nilai luhur Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dan nilai-nilai Pancasila. Makna Pancasila. Pancasila memiliki makna yang mendalam sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mencakup aspek spiritual, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya itu implementasi Pancasila. Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman bersikap dan bertindak. Selanjutnya itu implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan, mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya itu kemanusiaan, menghargai perbedaan, membela keadilan dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, persatuan. Persatuan ini itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari konflik dan perpecahan. Selanjutnya yang keempat itu kerakyatan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kelima, keadilan sosial, memastikan pemerataan, kesejahteraan dan peluang yang adil bagi seluruh rakyat. Hal-hal yang penting dalam kegiatan bersama di rumah. Yang pertama itu komunikasi. Menjalankan komunikasi terbuka dan saling mendengarkan satu sama lain. Selanjutnya itu kerjasama, saling membantu dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas bersama. Selanjutnya itu saling menghargai perbedaan individu dan menerima kontribusi masing-masing. Selanjutnya itu tanggung jawab, menjalankan peran dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya itu sikap tanggung jawab dalam kegiatan bersama di rumah. Yang pertama itu membantu pekerjaan rumah, melaksanakan tugas-tugas rumah seperti membersihkan, memasak, dan merapikan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua itu mengatur waktu, menggunakan waktu dengan efektif untuk menyelesaikan kegiatan bersama dan pribadi. Yang ketiga yaitu menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan rumah sebagai tanggung jawab bersama. Hal-hal yang penting dalam kegiatan bersama di sekolah. Yang pertama yaitu ada gotong royong, saling membantu dalam kegiatan bersih-bersih, dekorasi kelas, dan persiapan acara sekolah. Yang kedua itu disiplin, mematuhi aturan tata tertib sekolah dan demi kelancaran kegiatan bersama. Yang ketiga yaitu solidaritas, memupuk rasa persatuan dan kebersamaan antar teman sekelas maupun sekolah. Nah, selanjutnya itu sikap tanggung jawab dalam kegiatan bersama di sekolah, yaitu ada 4. Yang pertama, mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas individu maupun kelompok dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya itu menjaga fasilitas, memelihara dan menjaga kebersihan serta keutuhan fasilitas dan sarana sekolah. Yang ketiga, berperan aktif, berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi dalam kegiatan bersama. Yang keempat, kepedulian sosial, menunjukkan kepedulian dan membantu teman-teman yang membutuhkan. Mungkin itu saja materi yang Bapak jelaskan. Untuk meningkatkan pemahaman Anda, di sini Bapak sedang menyiapkan video pembelajaran agar Anda untuk menyimaknya secara bersama. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar PPKN
Sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, namanya adalah bintang. Di sila yang pertama ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama adalah: satu, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dua, tidak memaksakan orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi kita tidak boleh ya memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. Tiga, toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Maksudnya jika orang yang beragama lain sedang melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu. Empat, membaca kitab suci. Dan yang kelima adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Contohnya di sini berdoa sebelum makan ya anak-anak. Anak-anak sebelum belajar atau sebelum tidur pasti juga harus berdoa. Kita lanjutkan untuk sila yang kedua ya. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas ya anak-anak. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua. Yang sakit. 4. Sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu yang sila ketiga menyayangi. Kemudian kita lanjutkan untuk sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi pohon beringin, gotong royong atau kerja bakti. 2. Selanjutnya mengikuti upacara bendera dan dansa. Kita lihat di sini ada Udin dan Edo. Mereka walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku, tetapi mereka tetap rukun dan bermain. 4. Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila jadi ikut bermusyawarah itu ada musyawarah permainan yang akan dilakukan. Dalam bermusyawarah pasti ada kita memiliki 4. Mengutamakan kepentingan usul kita tidak dilepas dan menerima, tetapi pendapat anak-anak tidak diterima. Jadi tidak perlu marah, kita harus tetap menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya sila terakhir pada Pancasila yakni sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bedakan apapun itu ya anak-anak, mau baik dalam berteman maupun jika kita memberikan sesuatu, orang tidak boleh pilih kasih. Jika seseorang yang kesusahan yang baik, menangkap tugas pijat ini dan menjaga tugas orang tua. Demi marilah kita semua berperilaku. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran yang dapat Bapak berikan. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan soal untuk melatih kemampuan Anda terhadap materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Ada dikerjakan secara berkelompok. Nah, apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah, Pak. Nah, Bapak harap kepada salah satu perwakilan anggota kelompok untuk maju ke depan. Baik, Pak. Baiklah, di sini Batur akan menyampaikan jawaban dari kelompok kami, yang mana soalnya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sila yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya yang kami buat yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai agama yang lain. Yang kedua yaitu
sholat, dan yang ketiga yaitu tidak membeda-bedakan teman. Yang untuk penerapan sila kedua yaitu kami membuatnya, yang pertama menghormati guru, yang kedua saling tolong menolong antar sesama. Untuk sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya yang kami buat, yang pertama yaitu menggunakan produk negeri sendiri, yang kedua yaitu saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan yang ada di Indonesia. Untuk berikutnya penerapan dari sila keempat yaitu rakyatlah yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya yang kami buat yaitu yang pertama melakukan musyawarah ketika mengambil keputusan, yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak sendiri. Dan contoh penerapan dari sila yang kelima, yang pertama kami buat yaitu menghormati hak-hak orang lain, dan yang kedua kami buat jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Pak, mungkin itu jawaban dari kami, Pak. Nah, terima kasih kepada Pak Tut. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Pak. Mungkin itu saja pembahasan materi pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada ketua dipersilakan. Baik Pak, bila untuk pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa beragama dan baca kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum